Iya. So, terima kasih sudah bersedia untuk Iya. diwawancara. Iya. Eh, bisa menjelaskan tentang BMKG yang di tingkat regional seperti apa tugasnya Iya. dibandingkan dengan yang di pusat seperti apa? Baik, saat ini kita berada di Balai Besar Meteorologi dan Geofisika. Nah, disebutnya BBMKG Wilayah 3. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3. Balai Besar ini setingkat dengan pusat atau eselon 2 lah ya. Jadi di Indonesia ada 5 balai besar, BMKG punya 5 balai besar. Ada di PBMKG wilayah 1 itu di Medan, kemudian wilayah 2 itu di Ciputat, wilayah 3 di Bali, wilayah 4 di Makassar, wilayah 5 di Jayapura. Nah, balai besar ini yang di Bali itu mempunyai harus berkoordinasi dengan 49 UPT di bawahnya. Berada di 8 provinsi, mulai mengcover Jawa Timur, kemudian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Timur. Jadi 8 ya. 8. Nah, di sini ini seperti BMKG kecil sebetulnya. Jadi bukan spesifik ke hanya geofisika yang notabene ke badan tsunami, tapi juga ke info cuaca dan iklim. Makanya kami harus berkoordinasi dengan stasiun. Tadi 49 UPT itu terdiri dari stasiun meteorologi, stasiun klimatologi, dan stasiun geofisika. Kalau ditarik kembali ke tugasnya, apa sih tugasnya di balai ini? Yang pertama, kalau tugas besarnya sebenarnya melakukan koordinasi, baik itu pengamatan, pengolahan data, maupun juga diseminasi informasi. Termasuk juga dengan riset juga ada di sini. Selain kalau di pusat kan ada di Litbang ya, di Puslitbang. Kemudian terkait kita mengerucutkan ke geofisika, kita juga melakukan pengiriman informasi gempa bumi dan juga pengamatan untuk hilal geofisikanya. Nah, kembali ke topiknya yang akan disampaikan terkait dengan Inatius, Indonesia Signal Reward System. Memang tidak semua balai mempunyai tugas yang sama dan fasilitas yang sama. Dari 5 balai itu, balai besar MKG wilayah 3 ini kita diberikan kepercayaan untuk menjadi backup Inatius atau backup Indonesia Tsunami Early Warning System. Untuk itu fasilitasnya juga akan berbeda dengan balai-balai lain, apalagi dengan UPT-UPT lain untuk UPT Geofisika. Tetapi dari itu, selain menjadi backup, tugas kami punya unit yang kita sebut sebagai PGR 3. PGR itu Pusat Gempa Regional 3. Itu wilayahnya mencakup Bali, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, termasuk Sumbawa. Itu ada 4 UPT di bawah PGR 3. Ada stasiun geofisika Mataram, stasiun geofisika Sanglah, stasiun geofisika Sumbawa. Masing-masing punya area yang sama. Masing-masing punya sistem processing yang sama. Sistem untuk pengolahan gempa bumi. Masing-masing punya jaringan observasi atau jaringan monitoring untuk gempa. Jadi syaratnya untuk bisa memberikan informasi gempa bumi, kita harus punya sistem observasi atau monitoring, yaitu seismometer ya, minimal itu. Kemudian yang kedua, kita harus punya sistem processing. Yang kita gunakan adalah sistem Sescom 3, sama dengan yang di pusat. Kemudian yang tiga, kita harus punya sistem diseminasi. Nah, di PGR sendiri tugasnya sebagai PGR untuk mengirimkan informasi gempa yang magnitudenya kurang dari 5 yang ada di wilayahnya. Tadi Bali sama Nusra. Kalau gempanya di bawah 5, kita kirimkan itu ke melalui media diseminasi. Apa sih media diseminasinya? Saat ini kita menggunakan Telegram sama grup WhatsApp. Karena itu infonya memang untuk BPBD. Berarti cuma 2 itu ya, Telegram, WhatsApp?
Sebenarnya banyak. Okay. Minimal. Tetapi kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya website. Kita punya display informasi. Itu yang email juga. Punya email. Kalau email kan bisa 2 arah. Kalau yang 1 arah tadi display informasi kita sampaikan. Tetapi kita tidak mengirimkan melalui SMS. Oh, tidak melalui SMS. Kita tidak melalui SMS. Kita mengeluarkan melalui WhatsApp saja untuk gempa yang kurang dari 5. Namun ketika kita menjadi backup, itu artinya kita melakukan apa yang dilakukan oleh pusat, oleh BMKG pusat, termasuk dengan peringatan dini tsunami. Harusnya seperti itu. Jadi saat ini fasenya kita sudah mempunyai semua apa yang pusat punya, baik sistem monitoring gempa maupun tsunami kita sudah ada di sini. Kalau di balai lain kita tidak punya. Apa yang ada saat ini sistem monitoringnya, kalau tadi untuk PGR hanya 20 stasiun aja, sensor aja yang boleh cover, yang mereka boleh punya. Kenapa? Karena terkait dengan kecepatan server juga, kebutuhan server juga, sehingga tidak semua sensor dimasukin. Tetapi karena kita sebagai backup, maka apa yang dipunya pusat harus ada di sini. Total sensor yang kita punya kurang lebih ada 176 sebelum tahun 2019, ditambah pengadaan 2019 ada 194 sensor, ditambah dengan sekitar 150 lebih ya dari internasional. Jadi semua masuk di sistem kami. Berarti juga memantau juga ya seluruh Indonesia juga. Benar. Ya. Tapi sebagai backup doang. Sebagai backup. Nah, kemarin mungkin waktu di pusat dijelaskan bahwa tugasnya BMKG Inatius itu bukan hanya mengcover area nasional, pun area udah lihat poligonnya sama Pasifik, negara Pasifik juga. Betul. Sama Indian Ocean. Kita juga melayani sekitar 24 negara di Indian Ocean yang kita sebut Tsunami Service Provider atau TSP ya. Nah, kita mengirimkan info-info untuk gempa-gempa yang di atas 6,5 dan yang berpotensi tsunami ke mereka. Itu sih kira-kira gambaran umumnya. Kalau untuk kan ada WRS-nya, warning receiver-nya kan, itu otomatis kalau ada apa langsung di-blast ke itu. Itu berapa penerima itu ada nggak ketahuan berapa jumlah penerima orang yang menerima WRS itu sejak di-blast gitu? WRS ini ada 2. Ada WRS yang melalui aplikasi yang bisa diakses Android, lewat Play Store Android atau iOS Store ya. Ada juga WRS yang benar-benar dia penerima desktop. Itu yang biasanya kita tempatkan di seluruh BPBD. Ya, provinsi, BPBD kabupaten, misalnya itu ada WRS-nya. Dan jumlahnya yang jumlah detailnya yang paham itu Bu Suci mungkin ya. Jumlah WRS-nya berapa ya? Nggak dikasih juga. Cuma yang jelas kalau di kami tiap BPBD ada. Ini kan ada 9 kota kabupaten kota tuh. BPBD udah kita berikan WRS semua. Dan tahun ini pun akan ada penambahan juga untuk WRS DVB Next Generation, ada yang kedua. Nah, ini membantu WRS ini sebetulnya setelah kita kirimkan info ke WRS itu kan dia akan menerima, akan dibaca oleh BPBD, harapannya kan gitu. Kalau konsep peringatan ini udah paham kira-kira? Jelasin aja kembali. Mas ya. Jadi peringatan dini tsunami kita itu sebetulnya konsepnya tidak ke masyarakat langsung. Tetapi kita melalui interface agensi. Siapa sih interface agensi saat ini? BMKG menurut Undang-Undang 31 2009 itu berkewajiban untuk menyajikan informasi ekstrim, termasuk gempa bumi dan tsunami. Tetapi kita tidak berkewajiban sebetulnya untuk menyampaikan langsung ke masyarakat, tetapi ke stakeholder yang mempunyai kewenangan.
untuk mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan. Misal stakeholder siapa aja? Yang pertama adalah stakeholder utama BPBD dan BNPB. BPBD ini yang punya daerah, yang punya kewenangan untuk memerintahkan evakuasi. Ketika BMKG memberikan peringatan dini tsunami, misalkan magnitudenya 7,8 ada di Bali, maka BPBD Bali akan mengambil action. Dia punya senjatanya adalah tsunami siren. Tombol ini. Dia bisa meremote semua tsunami, ada 9 sirene tsunami di Bali ini untuk bisa dibunyikan. Tinggal dia pilih mana sirene yang ada di daerah ancaman. Misalnya daerah ancamannya ada di Kute, Sanur misalkan di situ. Dia akan bunyikan di situ. Tidak perlu membunyikan di yang lain gitu kan. Jadi ketika semuanya kena ancaman, dia akan bunyikan semua. Nah, tugas BPBD itu melakukan perintah evakuasi. Nah, sirene itu sebagai tanda evakuasi, bukan sebagai tanda peringatan dini. Tanda peringatan dini cukup dari WRS tadi yang terima. Nah, kemudian media yang lain apa? Televisi itu juga media juga. Nah, itu dari situ ke masyarakat gitu. Jadi masyarakat akan bisa mengakses televisi. Media yang lain kita website. Pasti ada medianya yang kita gunakan. Entah itu medsos, entah itu televisi, entah itu lewat BPBD. Tetapi perintah evakuasi dari BPBD. Dan leading sektornya sebenarnya BPBD untuk di daerah dan nasional BNPB untuk bencanaan. Entah itu mereka mau menggunakan info BMKG atau info yang lainnya. Misalnya BMKG down, tetapi dapat peringatan dininya dari India misalkan atau dari Australia. Karena kan tadi ada TSP. TSP ini ada 3 di Samudra Hindia, ada India, kemudian ada Indonesia sama Australia. Kalau di Indonesia down, baik di Jakarta maupun di Bali, maka harusnya kita dapat info dari Australia maupun dari India. Dan BNPB atau NDMO National Disaster Management Office itu akan dapat dari mereka untuk menyampaikan ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Apalagi ya? Kalau untuk tadi WRS-nya, WRS-nya sudah saya simpan di masing-masing BPBD. Dia bisa mengenerate informasi yang sama melalui SMS itu ke minimal 20 penerima tuh. Minimal. Iya. Settingan maksimal sebenarnya maksimal 20 penerima. Karena kalau lebih dari itu lebih dari itu bisa, cuma agak lambat nanti. Kita kan ngejar waktu nih. Jadi peringatan dini tsunami itu disampaikan dalam waktu 5 menit. Masuk ke WRS mungkin di menit ke-5 ke-6 mungkin. Nanti WRS akan menyeret lagi. Kalau dengan 20 nomor kan akan cepat ya. Tapi kalau semakin banyak, misalkan ada 50 nomor, ada 100 nomor di situ, dia akan berurutan dia. Satu persatu dia. Jadi akan lebih lambat. Otomatis di nomor awal itu harusnya mulai dari kepala daerah tuh harus disimpan. Kalau untuk sekarang ini kan mulai dari single hazard ancaman tunggal menjadi multiple multi ancaman gitu. MHLWS itu gimana kaitannya dengan di dalam BMKG sendiri dengan ada meteorologi, ada klimatologi sama gempa bumi itu gimana itu Iya, fact-nya peringatan dini tsunami dan peringatan dini cuaca itu di tempat yang berbeda. Tidak bisa menyamakan dalam satu sistem ya. Karena yang pertama parameternya beda, yang diamati beda. Tetapi masing-masing yang penting ada dapurnya boleh beda, tetapi diseminasinya bisa diterima oleh masyarakat. Nah, saat ini di Bali sendiri kita memberikan peringatan dini cuaca ekstrim. Melalui radar cuaca. Kita punya radar cuaca, ada satelit juga ada. Informasi tersebut tergantung informasi seperti apa. Kalau hazardnya tsunami, kita melakukan peringatan dini tsunami. Kalau hazardnya misalnya terkait dengan longsor, banjir, saat ini kita menyampaikan baru sebatas peringatan dini cuaca ekstrim dalam bentuk apakah dia hujan lebat,
atau hujan ringan atau hujan sedang dari data radar. Itu ada petanya, kemudian bisa diakses petanya mana aja, kecamatan mana aja, sampai kecamatan itu. Kemudian kalau di Bima itu sudah kita bangun berbasis impact based forecast ya. Oh, di Bima. Kalau di Bima. NTB. Ini juga sama di sini juga kita coba ini kan. Cuma itu butuh data. Kalau di Bima karena dia terkait dengan banjir yang sering, maka banjir dimasukin ketika curah hujan akan bersekian, langsung kita berikan peringatan banjir. Sudah mulai impact base. Kalau secara nasional yang impact base itu di mana ada aja? Di signature udah bisa kita lihat signature BMKG sih udah bisa. Tinggal di googling aja signature BMKG atau OFS BMKG udah bisa dilihat. OFS atau OFS? Sebentar. Forecast base ya. Forecast. OS signature. OFS BMKG. Ocean Forecast System ada yang peringatan dini gelombang tinggi yang bisa pakai OFS kayak gini ya. Oke. BMKG oke siap. Jadi kita udah mulai hajar termasuk juga kebakaran hutan gitu. Kita juga udah ada untuk hotspot atau untuk hotspot tentu saja pakai satelit kan. Gitu. Terus apa lagi ya? Termasuk dengan kita punya LIDAR, itu radar untuk lightning ya. Lightning ya. Dan juga untuk abu vulkanik. Okay. Jadi kalau Gunung Agung kemarin sempat 2016 15 kemarin. 17 ya. Nah, itu kan yang meletus itu. Sempat mau ada erupsi itu. Iya. Kayaknya 16 deh itu. 17. 16 akhir masalah. Iya, benar 16 ya. Nah, bandara kan sempat tutup. Iya. Itu dari mana tahunya bandara tutup? Kan bandara tuh khawatir penerbangan terganggu karena abu vulkanik tuh, karena bahaya tuh kalau kita masuk ke mesin pesawat kan, bisa mengganggu. Sehingga harus kita cek apakah abu vulkanik itu benar-benar udah nyampe apa belum, atau arahnya akan ke bandara atau enggak. Dari arah angin kan, dengan kecepatan angin jam sekian bahkan berapa jam ya ke bandara. Nah, itu kita berikan peringatan juga. Jadi udah multi hazard sih sebetulnya. Gitu. Walaupun di ruangannya berbeda-beda, tapi pas keluar ke masyarakat, destinasi tetap sama. Ke BPBD, ke stakeholder yang kita ini kan yang sudah kita masukkan ke dalam sistem diseminasi kita. Okay. Kalau untuk kerjasama dengan PVMBG yang ngurusi gunung api itu seperti apa itu? Kita punya koordinasi dalam bentuk grup WhatsApp dengan mereka. Dengan PVMBG itu contohnya kita punya PVMBG BMKG untuk Gunung Agung misalnya. Jadi ini komunikasi kami dalam monitoring Gunung Agung. Ketika PVMBG menyampaikan ada erupsi atau tanda-tanda akan Gunung Agung atau letusan Gunung Agung, maka kita akan melihat trajektori abunya akan kemana. Terus curah hujannya akan seberapa, karena bisa jadi lahar dingin kan. Banjir lahar dingin itu. Seperti apa? Jadi saling support mereka. Nanti di sini juga ada BPBD juga yang akan membuat keputusan seperti apa gitu. Itu berapa itu membernya di grup itu? Banyak. Tiap hari kita supply info. Ke grup itu ya? Ke grup itu ya. Kalau menggunakan komunikasi radio nggak di sini apa? Kita menggunakan HT juga. Jadi tiap hari kita monitor jam 8 pagi sama jam 8 malam. Itu 2 hari sekali. Itu akan tes komunikasi di lead-nya oleh BPBD. Kemudian BPBD akan kontak info apa aja yang ada di BMKG, baik itu di meteorologi maupun juga di geofisik, di gempa maupun di cuaca. Itu punya HT dua-duanya. Jadi mereka akan meteorologi yang di bagian mana itu? Gedung. Nanti habis ini kita lihat ke boleh. gedung operasionalnya. Okay. Jadi dari meteo
sama dari gempa bumi itu dia akan supply info. Misalkan ada terjadi gempa di mana. Jadi itu. Dan itu terkonek ke seluruh BPBD di seluruh Bali. Ya. Sama waktu di BMKG kemarin kan baru pasang yang earthquake early warning itu yang EOS. Itu gimana itu? Ada rencana di Bali nggak itu? Di Bali belum saat ini. Okay. Earthquake early warning baru digagas di Padang, kemudian di Jakarta ya. Mana lagi itu beberapa yang hafal sih teman-teman di pusat kemarin. Di Banten ya, hanya Banten Jawa Barat ya. Jogja mungkin masa nggak tahu, saya lupa. Jadi pilotingnya ada beberapa kota saja, di Bali belum. Tetapi di kami sudah dipasang intensity meter sebanyak 60 intensity meter. Jadi bisa mengcover Bali. Intensity meter itu fungsinya untuk melihat sebaran guncangan gempa. Yang paling parah itu di mana sih di Bali. Ya, skala yang akan dimunculkan dalam intensity meter adalah MMI, Modified Meter Intensity, sehingga ada 12 skala di situ, 1 sampai 12, 1 sampai 3 sampai 4 itu 1 sampai 3 itu moderat seringan, dirasakan saja, kemudian 4, 5 mulai dirasakan agak kuat, 6 mungkin sudah mulai ada kerusakan dan seterusnya sampai 12. Nah, itu kita udah punya 50 kemarin 2019 dan sebelumnya ada 10 di Denpasar. Jadi Bali sudah bisa kita dapat info secara cepat. Daerah mana nih yang punya guncangan lebih kuat? Masing-masing area kan udah punya destinasinya kan melaporkan ke kita, sehingga ini membantu teman-teman dari pemerintah daerah untuk memutuskan tanggap daruratnya, memberikan bantuannya kan kemana nih? Pasti akan lebih parah. Jadi kira-kira kondisinya, ternyata di Karangasem bisa 7 MMI, sedangkan di Badung hanya 3 MMI atau 4 MMI. Berarti kayaknya kemungkinan kerusakan parah itu banyak di sana, di daerah Karangasem. Maka BPBD Karangasem sama BPBD Provinsi akan fokus ke sini. Ya, di sini mungkin ada sebagian, jadi tapi fokusnya lebih ke yang parah. Kalau untuk peringatan untuk kekeringan ada nggak itu yang dimonitor kalau dari kami ada namanya perakiraan perakiraan iklim perdasarian. Jadi perakiraan iklim perdasarian itu kami sampaikan tiap 10 hari. Jadi kami punya sistem ini. Contoh info display. Jadi kami bikin ini. Ini baru di Bali. Kebetulan proper saya. Yang jadi, langsung nge-link dengan ini bisa diakses oleh seluruh BPBD, stakeholder maupun juga masyarakat. Karena tinggal link aku aja. Bisa ngopi itu. Bisa. Nanti saya kasih. Nanti di sini ada info cuaca di bandara, kalau ke bandara. Terus cuaca, nah yang dimaksud ini kekeringan di sini nanti ada juga nih. Ini info iklim. So ini kayak interface-nya ya yang info iklim Bali. Kalau dia kekeringan, dia akan ada di sini infonya, atau ada potensi hujan deras. Contoh ya. Sebentar nih. Kita lihat aja. Peringatan kekeringan ya. Berarti ini inovasi agak baru ya ini? Ya, baru. Contoh nih. Ini contoh. Ini iklim Bali update 10 Desember 2019 ya, ini yang Desember. Ini ada waspada potensi kekeringan di wilayah bagian Bali Utara di sini. Tamatkan dulu. Halo. Jadi kami punya namanya ARG, Automatic Rain Gauge, dan juga pos hujan yang tersebar di seluruh Bali, sehingga dari situ kita bisa menentukan atau mengevaluasi curah hujan yang tercatat di Bali selama 10 hari terakhir. Dan dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Sehingga kita mendapatkan informasi seperti ini. Ini dalam bentuk infografis. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang ini. Artinya
Kalau yang merah ini tidak terjadi hujan lebih dari 30 hari. Ini terjadi hujan, kalau yang hijau nih jadi hujan saat updating. Kalau yang ini berarti udah pernah hujan. Oke. Nah, artinya dari sini kan kita bisa akumulasi tuh sampai kita tahu daerah mana yang pernah lebih dari 8 bulan bahkan. Yang tidak sama sekali tidak ada hujan. Kering benar. Ada 8 bulan, 7 bulan daerah yang di Bali. Nah, itu kami berikan peringatan kekeringan ya, peringatan kekeringan ya. Ini kita sampaikan juga ke masyarakat atau BPBD. Iya, BPBD. Dan di situ juga bukan hanya BPBD sih grupnya, mulai TNI Polri, BPBD, terus kemudian ada dari dinas-dinas yang lain. Sehingga mereka bisa berkoordinasi di Pemda dengan informasi seperti ini. Termasuk juga peluang hujan seperti apa ke depan, 10 hari ke depan. Dari data kami, analisis kami, contoh misalkan untuk di perakiran hari 11 sampai 20 Desember 10 hari kemudian seperti apa. Nah, ini sekarang tanggal 20, berarti nanti akan ada perakiran untuk tanggal 21 sampai tanggal 30. Oke, ya. Jadi udah kami sampaikan juga mana yang sampai berapa persen nih kira-kira peluang hujan di daerah A. Contoh ini di daerah Jembrana Mendoyo. Daerah mana nih? Sukasada ya. Ini bisa mencapai 80% sampai 90% peluang hujan lebat di sini. Dan seterusnya. Nah, kalau yang dari yang link yang tadi itu yang baru dibuat itu ketahuan nggak berapa jumlah pengunjung yang ke link itu? Belum itu. Belum. Jadi kami belum bisa kayak analytics-nya. Jadi gitu. Ini kan bukan web ya, display. Jadi jadi segmennya sebenarnya ini untuk BPBD. Iya. BPBD. Jadi kami pasang di 9 BPBD kota. Jadi mereka punya display masing-masing. Iya. Aku tadi pagi lihat, ini baru ini. Ada juga kan di sana kan? Iya, langsung sananya gitu. Menyampaikan update. Tapi bagus juga kalau misalkan ini masukan sih buat kami. Termasuk info gempa juga ini kami sampaikan di sini. Oh, ini yang dari yang dari lokal juga ya? Lokal juga nih yang di bawah 5. Yang kalau di atas 5 tinggal masukin juga. Yang di atas 5 ya. Sobat ini yang di bawah 5 ya, karena masih tanggung jawab sini. Benar. Iya. Oke. Nah, kalau pemanfaatan pelayanan dari BMKG kayak dan untuk pertanian, untuk pariwisata, itu ada kerjasama nggak dengan dinas-dinas itu? Yang kayak mereka dapat peringatan dini lalu action mereka kalau pertanian, masa tanam. Kita punya program namanya Sekolah Lapangan Iklim. Iya. SLI. Saat ini kan SLI itu ada di stasiun Klimat Jembrana. Jembrana kan stasiun Klimat ya. Mereka yang menyelenggarakan Sekolah Lapangan Iklim. Jadi BMKG akan bekerja sama tentu saja dengan Dinas Pertanian setempat untuk membaca atau memahami produk-produk BMKG termasuk dengan parameter cuaca ataupun iklim sehingga dapat dipahami oleh penyuluh pertanian. Kemudian penyuluh ke penyuluhnya jadi sistemnya TOT ke penyuluh pertanian dan juga audiensnya ada petani juga. Nanti mereka akan sama-sama membaca info BMKG itu seperti apa sih, sehingga mereka tahu oh ternyata RH-nya kelembaban segini, hujannya segini, kecenderungannya di bulan-bulan ini loh yang banyak hujannya, bulan ini yang kering gitu. Nanti kira-kira penyuluh pertanian kan yang akan memahami untuk pada saat musim hujan itu tanaman apa sih yang cocok, pada saat yang kering apa yang cocok. Jadi itu mungkin bisa dimanfaatkan gitu informasi tersebut. Dan Sekolah Lapangan Iklim ini bukan hanya satu level tapi ada tiga level gitu. Penyuluh dulu, penyuluh sama petani, fokus di petani nanti. Nanti bahkan BMKG pun turun ke sawah. Kita akan memonitor sekian bulan gitu petani mulai menanam, mulai di sekolah tadi kan dia menanam sampai dia panen itu berapa lama. Kalau kami melihat secara statistik itu ada kenaikan berapa persen itu. Sudah ada statistiknya. Jadi dapat dari mana itu data itu? Dari Dinas Pertanian. Oh, harus ke Dinas Pertanian. Iya. Hanya di Jembrana atau ada di tempat lain? Kalau
kalau mau ngecek mengenai ke Jembrana kalau misalkan mau terkait dengan SLI programnya. SLI ya, Jembrana ya. Tangkapan iklim. Itu daerah mana itu? Jembrana itu Bali bagian barat. Oh, ke sana ya. Iya. Ke barat. Oke. Nah, kalau program dengan nelayan juga kami ada. Sama apa? Nelayan. Nah, ya gimana? Jadi kami berkoordinasi bekerjasama dengan KKP. Iya. Perikanan, kelautan. Perikanan ya. Di unit BROL-nya, Badan Riset Observasi Laut, itu semacam puslitbanknya KKP seluruh Indonesia. Lokasinya ada di Jembrana di Peranca. Oh, oke. Jadi kami kemarin mengadakan sekolah lapang nelayan di sini. Kami undang seluruh nelayan Provinsi Bali bersama dengan penyuluh perikanan, dengan narsumnya dari kami dan juga dari BROL. Tujuannya yang pertama, bagaimana nelayan bisa memanfaatkan informasi kami untuk aktivitas di bahari, di lautan. Bagaimana mereka bisa membaca ketika ada gelombang laut sekian, mereka harus ngapain dengan kondisi kapal mereka ukurannya segini, CNGT. Apakah mereka akan terus melaut, apakah mereka akan stop gitu. Kemudian yang kedua, kita juga mensuplai informasi peta potensi daerah penangkapan ikan. Kemana ikan-ikannya di mana? PDPI. Nah, dari situ itu disuplai oleh BROL. Sehingga BROL itu apa? Badan Riset Observasi Laut. Oh, oke. Suplai informasi potensi daerah penangkapan ikannya ada, informasi untuk keselamatannya juga ada, dengan informasi gelombang lautnya sekian, anginnya sekian, mereka tahu. Walaupun posisi, jadi mereka saat ini kalau mau ke laut itu mereka harus investasi, mulai dari BBM, bekal, sama tempat nyarinya mereka nggak tahu kan kemana. Pulang mereka belum tentu dapat. Bahkan beresiko mereka rusak kapal, kena hantaman, gelombang dan lain-lain. Nah, sekarang udah dapat info yang pertama. Mereka udah tahu potensi penangkapan ikannya. Di sini nih banyak lemuru, sini banyak ikan, kan udah ketahuan daerah-daerahnya yang banyak yang mana. Jadi kalau mau pergi ke sana aja, jangan mencari tapi udah tinggal ngambil. Kan itu harapannya. Tinggal ngambil ikannya aja, di sini loh yang banyak. Jadi mereka tidak sia-sia investasi BBM. Tapi sebelum itu lihat kondisinya gimana. Kondisinya gelombangnya normal-normal aja. KKP. Iya. Ada kontaknya ke sana nggak? Aku belum ada. Belum ini ya. Ada dengan BROL. Di Jakarta juga lupa nggak sama yang perikanan itu. Iya. Jadi ke mereka juga kita supply. Sampai sekarang kami membina. Iya. Tapi kayak sekolah iklim nelayan. Iya, sekolah nelayan ini kami membina banyak nelayan di grup WhatsApp nelayan Bali Cerdas. Jadi ini bukan sekadar workshop selesai, tapi ini udah dari tahun yang lalu. So pembinaan. Jadi pembinaan kita supply infonya, ini info cuacanya. Berapa? Aku bisa tak foto berapa anggotanya gitu? Banyak. Saya nggak ngitung juga. 52-an ya. Iya, coba. Ini ada, sorry. 62 peserta ya. Dan itu informasi tinggi gelombang, mana daerah tangkapan ikannya. Betul. Nah ini contoh informasinya yang kita kirimkan ke mereka. Ini ketika gelombang lautnya ada warna-warninya. Ini dari jam ke jam. Nah yang 62 itu mewakili apa namanya? Ada penyuluh, ada nelayan, ada BPBD juga di sini masuk. Informasi cuacanya, terus ada informasi PPDPI-nya, itu seperti ini contohnya. Jembrana. Kalau yang ke Karangasem nggak ada ya yang sekolah iklim di Karangasemnya? Sekolah iklim, semuanya kami undang kok ini. Ini contoh, ini Bali. Ini kelongkong kan. Berarti yang warna merah ini potensinya lebih tinggi. Oh, yang ikannya ya. Ikannya. Jadi mereka pada tanggal. Nah itu apa? Sumber daerah tangkapan ikan itu berasal dari mana? Petanya atau dari radar atau satelit? Mereka olah dulu informasinya, mulai dari suhu, varietas klorofil. BROL ya. BROL. Baru dengar BROL. Jadi mereka langsung aja ke sini ambil ikannya. Jadi nggak usah nyari-nyari ke yang lain. Ya. Tinggal disinkronkan dengan
gimana kondisi cuaca di sana. GPS. Nah, kalau berarti para nelayan sudah pegang GPS, sudah pegang smartphone. Harusnya kapal udah sudah ada ya. Udah punya smartphone semua. Kalau 10 GT mungkin ya, tapi kalau yang 3 GT ya, jadi kira-kira ini yang bagian baratnya tadi, bagian baratnya. Kalau Jembrana yang mana sih? Yang Jembrana di sini. Waduh, jauh juga. Jauh, di sini butuh 3 jam setengah. Ya. Jam ya. Tapi yang ada hasil yang memuaskan untuk sekolah iklim petani itu di situ. Jembrana, iya. Mereka bahkan udah bukan hanya ke padi lagi, ke kopi, ke kakao, udah bersama orang Jepang juga kemarin ada ya. Dari Jepang ya. Yang menarik kalau bisa dapat itu pemanfaatan ya, early warning kan, ini bagian dari early action kan. Iya. Penelitianku juga early action, makanya minta dari pertanian harus ada, pariwisata juga harus dicek grafiknya, ada warning apa itu langsung turun atau langsung naik. Betul. Jadi dengan pariwisata kami belum bekerja sama ya dengan dinas pariwisata. Nah, ini baru mau sih katanya sih. Iya, kemarin udah penjajakan sih, kemarin rencana kita mau berkunjung lah ke sana. Saya pikir betul menarik, termasuk dengan BI kami sudah membuat ini juga. Sama mana? Dengan BI, Bank Indonesia. Oke. Kita ingin melihat bagaimana pengaruh iklim terhadap komoditi yang ada di Bali. Ya, mereka ke inflasinya akan seperti apa sih? Karena iklimnya seperti ini, inflasi seperti apa? Itu juga yang kalau dengan dinas itu kan permainan apa? Kalau sama BPS ada hubungan nggak sama BPS? Badan Pusat Statistik kita bertukar data aja sih. Tukar data doang, supply data doang. Supply data aja. Kalau dengan dinas pariwisata biasanya mereka mau hujan enggak hujan tetap aja tergantung waktu libur mereka biasanya gitu. Contoh Desember kan masih hujan udah, tetapi peserta banyak tetap masuk ke Bali. Walaupun di musim hujan, harusnya kan orang-orang ke Bali kan pengennya berjemur, summer kan lah ya. Tetapi karena di musim kemaraunya itu libur yang paling banyak di Natal, tahun barunya di Desember, di musim hujan, tetap aja banyak ke sini. Dan salju kan kalau di Eropa itu kan lebih mending hujan tapi anget daripada salju. Iya. Kalau berkaitan dengan pemanfaatan atau actionnya yang dilakukan oleh lembaga, ada kaitannya sama common source atau SAR nggak, pemanfaatan data dari BMKG gitu, kayak Tagana atau dari yang SAR atau PMI gitu? Kami yang biasanya lebih terus saja sih, namanya juga SAR ya. Mereka akan punya peran sangat penting ketika pada fase tanggap darurat bencana. Jadi ketika ada fase warning bencana tuh, pada saat bencana ada fase warning, pra bencana, saat bencana, dan setelah bencana kan itu ya. Pra bencana kami bersama dengan SAR, BPBD, PMI biasanya bersinergi mengadakan peningkatan kapasitas untuk mitigasi ke masyarakat. Meningkatkan kapasitas. Iya. Mulai pelatihan untuk mengetahui bagaimana potensi bencananya di Bali. Kemudian dari sisi cuaca, gempa bumi, tsunami seperti apa. Kemudian dari BPBD mungkin dari statistik kejadian bencanaan di Bali seperti apa. Dari SAR-nya akan memberikan bagaimana cara misalkan menolong orang, bagaimana cara merespon bencana saat sebelum kejadian, saat kejadian, setelah kejadian, mungkin kayak gitu. Jadi sampai ke hotel pun gitu juga, apalagi di dinas pariwisata hotel ya. Dengan pariwisata kita ada sertifikasi hotel. Itu bersama juga dengan BPBD juga, BPBD. Itu sertifikasi apa yang disertifikasi? Kesiapan mereka dalam hal kesiapsiagaan bencana. Jadi itu ada levelingnya. Mungkin Pak Adi udah nyampein belum itu? Dari BPBD? Belum details ya. Coba terkait sertifikasi, jadi itu terkait dengan pariwisata ya. Ya. Itu dengan perhotelan.
Kalau fungsi BMKG apa di situ? Menjadi narasumber sih. Oh, narasumber. Jadi apa aja yang perlu mereka siapkan, bagaimana kemampuan mitigasi mereka. Belum ke gedung masih ke personil, ke respon personal dari hotelnya. Mungkin fasilitas, misalkan kayak assembly point. Kemudian apakah di hotel tersebut ada jalur evakuasi, tempat evakuasinya di mana, siapa kapten floornya masing-masing lantai. Jadi itu harus dibentuk gitu di hotel itu. Nah itu kalau mereka udah ada sertifikatnya. Nah kalau misalnya dari hotel, nah BMKG juga ke sekolah juga tuh, ke akademi. Jadi kita ada namanya SD, SMA gitu. Iya, BMKG Goes to School namanya. Goes to School itu sama untuk peningkatan kapasitas anak sekolah. Mitigasinya seperti apa? Kita menyampaikan terkait potensi kegempaan, kemudian jalur mereka harus sinkron nih untuk evakuasinya dengan perencanaan antara di sekolah dengan perencanaan daerah harus sama kan. Ketika provinsi atau daerahnya punya tempat evakuasi sini, maka kemudian mereka tahu, mereka bikin rute ke sini juga. Nah sekolah pun juga harus sama membuat rute evakuasi dan rencana evakuasi kemana, harus sesuai dengan yang berarti pengenalan ke usia dini juga sudah dilakukan sejak SD. Kalau berkaitan dengan kan kadang-kadang kalau bencana tuh ada early warning, kan ada banyak hoax yang beredar, itu bagaimana BMKG menanggapinya? Kalau biasanya kita membuat rilis resmi dari BMKG. Yang pertama kita menjelaskan kondisinya sebenarnya seperti apa, hasil monitoring atau pengamatan BMKG. Kemudian yang kedua terkait dengan informasi hoax tadi, kita sampaikan bahwa informasi memang apakah benar-benar hoax, ataukah kadang ada informasi yang benar tetapi dipelintir. Contohnya kayak gimana itu? Contoh misalnya ketika Ron Harris dulu, peneliti dari di Lombok ya. Di Lombok. Menyampaikan ada potensi gempa di selatan Bali, Nusa dan juga Jawa itu mencapai 9,0. Itu kan panik semua bahwa di Bali atau di Lombok akan terjadi gempa sekian, prediksinya sekian, dibumbui pada tanggal sekian, hari tanggal sekian. Itu kan udah dibumbui, dipelintir. Padahal itu adalah peneliti ingin menyampaikan ke Pemda, ke pemerintahan setempat bahwa Lombok masih punya potensi di selatan. Maka responnya adalah misalkan 20. Ketika merasakan getaran gempa lebih dari 20 detik, kemudian kita harus lari sejauh 20 meter. Iya. 20 kilo. Selama 20 menit punya ketinggian, dan ketinggiannya 20 meter. Harinya. Nah, ini menurut saya ini bukan hoax tentu saja, tetapi ini adalah hasil penelitian, kajian dengan dasar-dasar ilmiah kan. Nggak bisa dong dibilang hoax. Tetapi strategi komunikasi saja yang kurang yang mungkin belum pas, yang mestinya bukan konsumsi masyarakat, tetapi konsumsi pemangku kepentingan. Yang diinginkan adalah, yang kami inginkan adalah ketika ada peneliti menyampaikan potensi bencana di suatu tempat, tentu saja harus ada cara untuk secara berhati-hati untuk menyampaikan, sehingga tidak mudah untuk dipelintir ke masyarakat sehingga menimbulkan kepanikan. Nah, BMKG kan selalu menjadi bukan penangkal hoax sebenarnya. Jadi sebagai referensi masyarakat untuk ditanya benar apa enggak itu. Jadi kita selalu menutup. Padahal kita pun juga butuh supply info juga yang benar seperti apa sih yang lengkap. Makanya jadi perlu dikumpulkan tuh peneliti dari luar atau dari Indonesia sendiri sebelum ke masyarakat. Itu harus dengan pemangku kepentingan dulu, misalkan dengan BMKG, BNPB, BPBD atau pemerintah. Kalau itu langsung ke masyarakat atau langsung ke media dia? Nah, kan ada media, kan pasti media akan menyampaikan ke masyarakat. Padahal media juga
itu tidak semuanya paham terkait dengan kebencanaan, sehingga kadang-kadang apa yang disampaikan oleh media itu kadang-kadang tidak tepat gitu, tidak seperti yang disampaikan oleh narasumber sebetulnya seperti apa sih. Ya. Sehingga ada miss di situ. Ya, printer. Nah, upaya dengan media, sudah ada upaya-upaya nggak dengan media itu apa untuk literasi kebencanaan kita atau untuk meningkatkan literasi kebencanaan terhadap media, kita melakukan untuk kegempaan dan namanya sekolah lapang gempa bumi, sekolah lapang geofisika SLG. Jadi di dalam SLG itu intinya bagaimana cara memahami produk-produk peringatan dini tsunami dan bagaimana media menyampaikan itu ke masyarakat. Karena penting rasanya ketika kita melihat Jepang dulu tahun 2011, sebelum saya di sana kemarin tahun 2011 itu. Oh, di sana? Tsunami Tohoku. Oh, saya lagi di sana. di mana, di Tohokunya? Di Tsukuba. Saya sekolah di Tsukuba. Oh, Tsukuba. Iya. Nah, itu saat itu dosen tamu dari Tokyo University menyampaikan bahwa Anda saat ini aman, relatif aman ada di Tsukuba. Karena di sini jarang sekali, lebih sepi gempa dibanding tempat yang lain. Hari Jumat saya dengar itu jam 2.40 sekian. Tiba-tiba getaran dirasain. Habis dia ngomong lewat setelah ngomong itu. Kewalat nih. Lama, wah kami panik. Ya. Padahal itu orang dari seluruh internasional tuh gempa semua. Ya. Kita berlindung di bawah meja. Kemudian sekitar 3 menit setengah itu. Ya. Kalau biasanya gempa itu sekitar 20 detik, 10 detik. Seminutan. Ya, jarang banget ya sampai 1 menit. Iya, itu sudah. Ini 3 menit setengah ya nih. Wah, lama nih tsunami yakin nih. Iya. Sampai ini kan bangunan juga bangunan tahan gempa tuh waktu kemarin kami di sana di Beda Research Institute itu. Bangunan tahan gempa. Kami di situ kami keluar dapat info sudah masuk lagi, padahal masih susulan nih. Sudah masuk lagi sama mereka. Lihat di TV, wah tsunami Tohoku sudah belum datang, masih di laut sama NHK kan dari helikopter. Jadi kami melihat nyaksikan itu. Bagaimana di Jepang itu mereka sudah siap setiap saat itu ketika cuma langsung helikopter terbang gitu kan. Medianya NHK itu benar-benar hebat. Dan bukan hanya tsunami, tapi juga ada Fukushima. Fukushima. Nuklir. Ya, nuklir power plant kan. Fukushima sebentar ya, Bun. Jadi dari selama itu kan multi hazard nih, bukan hanya gempa merusaknya tsunami-nya nuklirnya sama teknologi natek istilahnya. Natek. Tapi musim dingin saat itu ini kan bulan Maret itu masih ada salju. Akhirnya kami pun dievakuasi dari Tsukuba karena waktu itu blackout. Terus air mati, nggak bisa akses gitu kan. Airnya ada sumur di situ, cuma kan dingin, nggak ada penghangat segala macam. Kami ke hotel. Itu berapa kilo dari Tsukuba ke itu, dari Sendai? 250 kilo. 250 masih cukup jauh ya. Dan tiap hari kami disampaikan berita radiasi sudah mencapai sekian kilo. Nuklirnya, radiasi nuklir. Terus harus dikosongkan 5 kilo, 10 kilo, naik 20 kilo, 40 kilo itu nggak boleh, radius 40 kilo nggak boleh, ada orang di situ berkembang. Terus itu termasuk di kita pun Tsukuba udah ada radiasi udah nyampe, cuma yang paling parah kan di sana. Dan kita disuruhin pakai jaket, pakai sarung tangan, ini kalau keluar itu pakai payung itu. Dan yang jadi bagus itu medianya di sana menyampaikan bukan kesedihan. Kalau kita kan ada yang dramatisir kan, orang tua semacam menangis segala macam. Di sana enggak. Di sana positif, semangat. Sebentar lagi pemerintah akan menyampaikan bantuan berupa roti. Besoknya jangan khawatir para korban, nanti pemerintah di sini besok kan mengirimkan supply DIMS itu yang
Apanya? Apa Domes. namanya? Yang Apakah- tenda-tenda. Tenda sama apa namanya yang makanan-makanan yang udah di ini. Oh, Yang untuk iya. bencana itu Ramsum sudah tiba di sini. Ransom, Jadi orang-orang yang tadinya kelaparan, nggak ada makanan, semangat kan, dapat berita kabar baik nih. Nah, jadi medianya menyemangati. Kalau di kita kan, wah ini parah gitu Sekian ya. orang meninggal. Nah di SLG itu kita sampaikan bahwa pada saat sedang mendapatkan bencana, orang tuh butuh semangat, butuh motivasi, butuh info-info yang positif yang bisa meningkatkan semangat hidup mereka. Itu di media seperti itu. Terus termasuk hoax. Kita sampaikan bahwa info-info hoax itu biasanya viral melalui medsos. Nah, media ini adalah corong yang sangat bagus sebenarnya untuk mengantisipasi itu. Jadi untuk menangkal hoax itu jadi dari media sendiri yang akan menyampaikan bahwa itu hoax. Selain dari BMKG, mereka akan cepat menyebarkan itu. Itu sih kira-kira. Ya, terima kasih. Terus berapa lama waktu di Jepang itu tinggal di sana? Saya dari 2010 sampai 2011. Ambil master di sana. Ambil master saja. Saya 12 tahun di pusat. Oh, Di Ignatius. Jadi di sini saya suruh mengembangkan backup, makanya sampai backup selesai, saya balik lagi kan. Oh ya, berarti anak istri sudah di sini? Anak masih di sana di Bekasi, istri ikut di sini. Ikut kebanjiran kemarin? Kemarin enggak, alhamdulillah. Bagus. Oke, terima kasih Pak. Iya, kita mau lihat. Lihat atas. bisa Ayo. tak izin foto? Iya. Oh, hanya untuk Ignatius di belakang sini? Di sana. Oh, Dekat aula itu. oh dekat Allah. Oke. Kita sini ya. Oh ya. Penelitian atau buat riset? Penelitian S3 Tentang tentang peringatan dini tapi multi ancaman bencana. Lalu sudah 1 minggu waktu di BMKG, Ignatius BMKG aku di situ selama seminggu sesi shift pagi sama shift malam. Nah ini mungkin Pak Dwi bisa jelaskan. Oh ya. 24 jam. jadi ini sistem kita. Jadi di sini kita bertugas 24 jam. Oh ya. Jadi ada Sama shift dengan Jakarta ya? Sama Jakarta. Shift pagi sama shift malam. Cuman bedanya kalau di Jakarta kan lebih banyak ininya sumber daya manusianya karena emang di sana kan untuk peringatan dini tsunami juga. Iya. Kalau di sini belum ya. Jadi di sini masih gempa-gempa yang di bawah 6. Oke. Terus sistemnya hampir sama. Jadi ada Siskompi untuk analisis gempanya. Jumlah stasiunnya saat ini hampir sama. Sekitar untuk yang Indonesianya 176 ya. 176. Terus Sama pakai 2019 nanti. ya. Yang tahun 2019 ini masih di Jakarta jadi belum masuk ke sini. Sini buat Siskom. Nasional ya. Ya belum masuk. Siskompi ini untuk analisis gempanya. Terus kita juga buat modelan tsunami juga ada sama yang di pusat, jadi itu namanya TOAS ini. Sistem destinasinya juga sama di pusat, cuman ada beberapa moda yang belum sama. Jadi untuk seperti peringatan dini di Indian Ocean, itu kita belum. Jadi hanya pusat yang ada. Di sini belum ada untuk backup. Jadi kalau misalnya di pusat bermasalah seperti kemarin yang mati lampu, yang blackout itu dialihkan ke Bali. Oke. Jadi fungsinya backup seperti itu. Jadi kalau misalnya suatu saat di Jakarta ada trouble, ada apa, di sini ready. Gitu. Berarti waktu Jakarta kejadian itu di sini langsung backup gitu? Iya, di sini yang backup. Baru sekali aja itu atau? Oh, udah sering kok. Udah sering, pernah. Hari Jumat itu di sini. Jadi untuk latihannya kita tiap hari Jumat sekarang udah diperbanyak hampir 24 jam kita pindah ke Bali. Tapi dibatasi magnitudonya. Jadi kalau magnitud di batas 5 dan di bawah 6 di sini. Karena yang di atas 6 kan itu ada mode TSP tuh, di atas 6,5. Jadi
jadi Jakarta yang handle. Oh, oke. Jadi tidak hanya sekali, dulu pernah ada juga kalau misalnya di Jakarta itu trouble mungkin masalah internet Ya. atau masalah jaringan. jaringan GPS yang itu dipindah ke sini, jadi fungsinya backup seperti itu. Ya. Berarti sejak kapan mulai ada backupnya, sejak tahun berapa? Inavis Sudah mulai kan pindah. 2008. Iya. Terus 2008 ya. Sudah ada backupnya? Jadi dari sana udah digagas. Udah digagas. Mungkin 2010 ya 2011 ya. Udah ada backup. Tapi ya, apa namanya kan bertahap. Ya. Tidak sama persis dengan Bali, jadi Iya. karena kan membangun sistem peralihan itu kan cukup mahal. Iya. Jadi baru sebagian, baru ini dulu, ini masih belum. Iya, lepasnya dulu juga belum. Nggak ada untuk apa namanya pemodelan tsunami-nya. Ya. Berarti ruang servernya di mana tuh? Servernya Oh, di di sini. belakang sini. Oh, oke. Ada di sini, ada juga yang di Di atas lantai ada 3. lantai 3. Nanti kalau gedung baru udah jadi semua pindah ke sana. Ruang server sendiri terus. Nah ini kan kita bukan hanya gempa di bawah di atas 5, tapi di bawah 5 juga. Di sini kita koordinasinya dengan 4 UPT Geofisika. Ada dengan Sanglah, kemudian Mataram dan juga Sumbawa ya. Iya. Nah ini monitoring kita dengan teman-teman 4 OPD tadi. Kalau gempanya kurang dari 5 kan harus ada satu produk yang dikirim. Iya. Jadi biar masyarakat gak bingung, kan diambil dari 4 OPD tadi mana yang terbaik parameternya. Ini ada waktunya juga. Kalau yang di bawah 5 harus maksimum di 10 menit. Kalau yang di atas 5 KPI-nya ya. Waingapu ya, Waingapu Sumbar. Sanglah di mana Sanglah? BMKG. Sama dan sama deh. Oh, dan pasar. Oh iya. Ya makanya tadi aku apa? Ini alamatnya yang di mana? Oh iya, itu Karena aku kira ada 2 tempat, ada yang di Sanglah sama ada yang di sini. Ya, kalau di sana khusus stasiun geofisika. Kalau di sini lebih umum dia. Ada geofisika, ada meteo juga ada. Jadi fungsinya kalau di Bali itu mengkoordinasi. Berarti kalau untuk apa? Kalau pengiriman info tadi bukan hanya WRS saja, tapi juga lewat website, juga lewat apa namanya aplikasi. Ada 2 aplikasi, ada WRS, ada juga info BMKG. Kita kirimkan juga lewat WhatsApp ya, Twitter, Instagram, SMS kalau yang ada terima. DVB. DVB ini, ya DVB betul sekali. Berarti ini yang setiap jam 8 pagi itu atau? Enggak, kalau DVB untuk gempa-gempa di atas 5. Asli. Nah ini HT kita pakai untuk yang 8 pagi. Oh, yang sama BBBJ segala macam. BBD, ya. Selamat malam. Waktu yang apa tsunami yang disebabkan apa Selat Sunda itu monitoringnya sudah ada ini nggak yang nyambung sama PVMBG gitu? Enggak. Belum ada ya? Belum. Jadi sekarang kan dari situ ada inovasi baru namanya INTNT ya. Indonesia Tsunami Non Tektonik ya. Nah, itu sebetulnya pengamatan untuk tsunami-nya sudah terintegrasi dalam sistem INTNT itu. Ada tide gauge ya. Tide gauge, buoy, sama kabel bawah laut. Yang itu, yang level-level itu. Itu water level ini. Pasang surut. AWS dia mirip pasang surut dia. AWS water level ya gitu ya. Kalau ini udah di sini juga ada kan? Yang bisa ngamatin kan? BIG. Yang INTNT. Ada. INTNT juga ada. Bisa lihat. INTNT. Cuma memang apa namanya? Di sini nih ada nih. Kumpulan data GPS, data tide gauge sebetulnya. Nah kalau yang di Sosuda itu kan dia nggak ada trigger
dari tektoniknya, tapi dari vulkanik sebetulnya. Iya. Longsoran dan landslide ya. Ini kalau apa dalam satu shift biasanya berapa orang yang 3-4 orang kalau di kita, tapi kalau di pusat kan sampai 7 orang. Ya, ini kami masih membutuhkan SDM. Ya. Makanya kenapa dengan hanya 3-4 orang itu kami hanya cover untuk gempanya saja, tsunami-nya belum. Dari Ini ya. jadi ada hubungan dari punya BG terus Berarti typing coach-nya ya. Iya. water level ini punya kita. Waktu apa sama buoy-nya itu di monitor nggak pakai buoy yang BPPT? BPT itu buatnya udah lama ya. Apanya? Udah lama kok kan ya. Itu juga baru ini. Langsung sama buoy. Ya, sama buat juga. Kemarin sempat kasus apa? Yang Sunda. Tapi off lagi gitu ya. Sempat dipasang. Iya. Kasus Sunda tapi off lagi. Iya, ya apa? Banyak tantangan kalau itu buoy. Apa ya? Apa ya sulit. Pertama sulit komunikasinya mungkin ya, sulit komunikasi terus mungkin ya mahal juga kali ya. Kalau gue Kan kayaknya teknologinya dari Amerika, dari berbagai macam negara. Lalu si BPPT kan coba bikin sendiri. iya. Itu sempet nyala di setelah kejadian mana? Soal Sunda itu sempat dipasang. Iya. Mas udah tender setelah itu off lagi gitu, nggak tahu deh permasalahannya di apa. Ya. Ya. 200 hari yang lalu nih. Jadi terangkan. Coba apa dia udah ada yang baru ya? Sama yang apa underwater cable juga belum terintegrasi ya. Yang ada kabel dari BPT katanya pasang kabel di bawah laut. Nah Bottom kemarin unit underwater cable. kemarin yang di CBT namanya kabel base yang di dekat Selat Sunda itu mau diganti. Jadi buahnya tuh mau diganti CBT. Nah, tapi ya nggak tahu apakah sudah beroperasi atau belum. Kita belum tahu. Jadi ini buoy yang dipasang di mana? Yang di Selat Sunda ya? Iya, ini Selat Sunda ya. Lalu katanya ada satu buoy yang dipasang dekat Bali itu dilebatin enggak? Baru mau dipasang kemarin itu peresmiannya. Oh baru peresmian. Kemarin yang itu ya, Paiman ya. Yang buaya di Bali kan baru mau dipasang yang kemarin kita ikut. Iya. Di Putih Pak. Iya. Itu baru mau dipasang. Di selatan Bali tapi posisinya nggak tahu belum. Iya, juga lihat seremonialnya tapi belum. Kemarin ikut kita kan pelepasannya. Tapi apakah sudah on atau belum? Belum tahu sih. Biasanya sih ke pusat sih dia datanya. Iya. Masuk ke pusat jadi. Iya. Kalau apa video conference dengan pusat diadakan di ruang ini atau di ruang rapat yang lainnya kalau video conference gitu? Tergantung temanya. Kalau terkait dengan backup Ignatius di sini misalnya, kalau dengan proyek peralatan misalnya di bawah. Proyek peralatan. Halo. Tadi ada baca. Ya,
Cukup. Informasi itu kan juga dibutuhkan bukan hanya pada tingkat-tingkat orang yang sudah menggunakan, tapi mereka yang ingin tahu. Ya. Makanya kita gunakan hal yang simpel-simpel, paling nggak SD mungkin bisa baca, mereka paham dasar-dasarnya tentang cuaca. Ya mungkin bisa nanti tadi saya sudah sempat mengulas OFS, signature. Ya. Mungkin bisa di dalam ya. Mungkin berapa menit kira-kira? Paling 5-10 menit sebentar aja. Ketinggalan nih. Oh ya. Saya tinggal ke bawah ya. Oh ya, terima kasih Pak. Sama-sama dengan Pak Deki dan Pak Billy, silakan. Dan manggil Mas Rohman. Muji Pak Deki. Selamat datang Mas Muji, ini ruangan kita. Ini tim kami. Oh ya. Ada Blimade, ada Mbak Muji. Ini lagi ngambil PhD di Canberra. Ya, Di Darwin. Darwin. Perbatasan dengan Kupang. Kebetulan beliau concern pada peringatan dini, jadi salah satu tupoksinya kita. Jadi kami, ini seperti ini. SOP-nya. SOP-nya kami ya. Jadi ada peringatan cuaca harian, ada untuk peringatan dini cuaca ekstrim. Nah, ini. Jadi kalau untuk cuaca hariannya seperti ini, kita mulai dari mengambil data observasi, data NWP, kemudian kita inisialisasi. Jadi kita lihat ininya pengaruh-pengaruh terbentuknya cuaca. Apakah dari globalnya berpengaruh, apakah regionalnya maupun lokalnya. Kalau globalnya berpengaruh, otomatis akan ke regional, kalau lokal berpengaruh. Tapi kalau global tidak berpengaruh, kita lihat regionalnya. Kalau regional tidak berpengaruh, kita lihat lokalnya. Ya. Kemudian kita diagnosis parameternya apa saja. Kira-kira dari faktor-faktor inisial tadi, yang dominan apa? Apakah angin kencang, apakah hujan lebat, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu baru kita lihat areanya, area terdampaknya di mana, area yang berpotensinya. Kemudian apakah signifikan? Jika signifikan, kita berikan warning. Jika tidak signifikan, kita berikan informasi perakiraan, tetapi tanpa warning, baru setelah itu diseminasi. Jadi tupoksi kami di sini paling tidak pengolahan, kemudian analisis, selanjutnya perakiraan dan diseminasi. Jadi 4 itu harus nyambung gitu semuanya. Iya. Kemudian kita selesai di sini, kita ke peringatan dini cuaca ekstrim. Nah, peringatan dini cuaca ekstrim, kalau dalam perakiraan itu ada namanya perakiraan jangka sangat pendek atau very no casting, biasanya 0 sampai 3 jam atau 0 sampai 6 jam. Setelah itu ada yang 6 jaman kita sebut sebagai no castingnya, kemudian ada hariannya kita sebut sebagai short term, kemudian 3 harian kita sebut sebagai medium term, dan 7 harian kita sebut sebagai long term. Selebihnya itu biasanya kita anggap sebagai perakiraan secara klimatologis. Nah, jadi kita mulai dari sini. Jadi kalau kita perkirakan dalam 2 jam atau 3 jam ke depan, teridentifikasi nggak kira-kira akan ada peringatan dini. Nah, mengidentifikasinya dari kita punya radar, kita juga punya satu, nanti kita tunjukkan satunya. Kemudian kita diagnosis citranya. Jadi kita lihat misalkan warnanya apa, misalkan warnanya sudah ungu misalkan. Nah, biasanya dia kan menunjukkan kita gunakan parameter desibelnya ya. Nah, jadi kalau di radar, kalau kita gunakan parameter desibelnya, itu misalkan 28 sampai 38 biasanya hujan ringan. Kemudian 38 sampai 48 hujan sedang, 48 sampai 58 hujan lebat, lebih dari 58 kita sebut sebagai ekstrimnya. Seperti itu. Nah, kemudian daerah berpotensi di mana saja? Kira-kira daerahnya mana? Setelah itu kita lihat apakah ekstrim. Kemudian jika tidak ekstrim, kita lakukan monitoring saja. Jika ya, kita berikan warning, kemudian kita diseminasikan. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk melakukan perakiraan cuaca, kita menggunakan beberapa tools. Jadi
Sini kita gunakan pemodelan. Pemodelan. Kita bekerja sama dengan Meteor Factory-nya Prancis. Seperti itu. Oh, Jadi ada banyak tools yang bisa digunakan. Kemudian ini produk kita, anak bangsa, signature dari BMKG. Ini yang apa? Yang Impact tadi based mungkin boarding disampaikan. system ya. Iya, betul. Jadi, mungkin juga bisa lihat nanti di internet. Tinggal ketik saja signature BMKG. Iya. Nah, nanti ngelihat daerah terdampak. Oh, pakai Win ya. Nah, ini. Kita nanti tinggal melihat ini saja. Win kecil. Nah, di sini ada alert gitu. Kita lihat yang alert. Daerah yang berpotensi mana saja. Nah, biasanya ditandai dengan warna-warna yang mencolok. Oh, yang kuning itu ya. Nah, kemudian kita tinggal klik saja. Setelah itu baru kita lihat detail alertnya. Maka akan muncul daerah-daerah terdampaknya. Seperti misalkan di sini wilayah terdampaknya Aceh di mana saja di daerah Aceh. Bengkulu di mana saja. Jambi ini daerah terdampak. Kemudian kejadiannya kira-kira kapan? Ini masa berlaku. Oh iya. 20 Januari sampai 21 Januari. Kemudian dampaknya apa? Kemudian apa yang harus dilakukan? Dan kemudian ada materi dampak. Materi dampak itu ada kalanya keadaannya sering terjadi, tetapi dampaknya kecil. Ada kalanya jarang terjadi, tapi sekali terjadi besar. Nah, seperti itu. Kalau yang sudah memanfaatkan BMKG Signature sudah berapa orang atau berapa kali di visit per hari gitu? Ada nggak data itu? Di visit kebetulan ini produk ini dari teman-teman pusat. Oh, Pusat. Jadi harus tanya mereka ya. ya, kalau dari kita produk-produk informasinya kalau di ruang publik kita punya Instagram. Ini produk-produk harian kita. Oke. Itu dari sini. Jadi kalau peringatan dini, warning untuk tinggi gelombang, berlaku tanggal 20 sampai 21 ya. Kemudian ini produk. Nah, ini tiap kabupaten di Bali. Ya. Ada semua di sini. Oke. Itu sudah ada berapa follower itu? Di sini, ini kelihatan ya. Di sini baru 14, ini 13. Yang likes Ini ya. 13, 23, 69. Ini biasanya kan kita baru jam 10 produce ya. Jadi diseminasi jam 10. Kemungkinan kalau nanti sore, malam juga masih menghitung. Iya. Instagram ya, Instagram. Ya, Instagram. Instagramnya BMKG Bali. Iya. Ya. Selain itu untuk support di pelayaran kita juga pakai forecast system. Bisa forecast system WFS. Ini khusus untuk apa ini yang apa? WFS ini juga mendukung. Jadi kalau misalnya kita ingin wilayah daerah mana, kita tinggal klik saja salah satu titiknya. Biasanya akan muncul sendiri. Nah, nanti ada informasinya. Nah, seperti ini kira-kira. Oke. So per harinya ya. Betul. Oh, itu jamnya. Daerahnya seperti itu kira-kira. Jadi kita tinggal klik saja. Kalau kita mau berlayar ke arah mana, daerah yang akan kita lalui, misalkan Selat Sunda, tinggal klik. Nah, ini informasinya seperti ini. Berarti lebih ke untuk nelayan atau lebih untuk transportasi? Semua. Oh, semuanya. Jadi semua pengguna kegiatan kelautan. Jadi kalau terutama di daerah Bali bagian selatan kan pariwisata banyak. Wisata bahari juga kita dorong mereka menggunakan informasi ini. Kemudian di daerah penyeberangan kita ada beberapa titik penyeberangan dari Bali ke Lombok, dari Bali ke Nusa Penida, dari Bali ke Jawa, Tapang. So mereka tuh bikin keputusan melaut atau enggak berdasarkan informasi ini ya. Betul. Kemudian kalau kita misalkan ingin nyebrang ke Selat Bali, kita juga ada. Nah, ini kondisi arus di Selat Bali. Nah ini biasanya kapal-kapal itu kalau dia mau menyeberang, dia kan memperhatikan arusnya. Iya. Dia kan biasanya tidak serta-merta lurus. Jadi dia mencari pola arus yang terbaik, yang agak aman. Iya. Nah, kemudian mereka menyeberang. Seperti ini. Tinggal nanti dicari informasi seperti ini. Jadi kecepatan arusnya sekian, 23 kemana. Iya. Seperti itu. Kemudian data dukung lain juga kita punya informasi tentang satelit. Ini 10 menitan data kita. Nah,
kita animasikan. Jadi dengan adanya animasi kita tahu pergerakan awannya ke arah mana. Terus, maaf. Ya, kita coba pakai. Ini 10 menitan, jadi mendukung kita untuk mengetahui pergerakan awan karena mana saja, daerah mana yang cenderung terdampak bersama dengan radar. So hari ini nggak hujan ya, aman ya? Kalau untuk hujan nggak hujan juga bisa didukung dari situ, itu juga real time. Kalau ini kan 10 menit yang lalu kita ambil. Okay. Kalau ini real time. Oh ya, radar real time. Iya. Oh, ya. Berarti cerah semua ya? Iya. Kecuali yang daerah Banyuwangi barangkali. Iya, masih jauh. Ini sistemnya scanning Bang Uji. Jadi dari elevasi terendah nanti diambil. Setelah itu satu putaran penuh 360 derajat dia akan naik lagi. Naik lagi sampai penuh sekitar 9 elevasi dia akan turun lagi. Oh berarti itu apa tengahnya itu berarti kantor ini ya tengah? Iya di sini. Yang tower itu Betul, tadi. tower itu. Ya. Itu kira-kira. Nah untuk pelayanan ke ruang publik juga misalkan masyarakat yang punya atau organisasi yang punya display, kita juga setiap hari tim kami itu memperbarui informasi dalam bentuk display. Seperti itu. Pakai internetnya atau? Ya, jadi masyarakat tinggal kita kasihkan URL-nya saja. Nah, jadi mereka yang punya ini monitornya apa, selama mereka terhubung dengan internet, kita berikan URL, mereka udah tinggal. Khusus untuk daerah Bali aja ya? Iya. Kalau untuk daerah provinsi lain pakai nggak kayak Kalau gini atau? setiap provinsi BMKG itu punya ini koordinator provinsi namanya. Nah kebetulan di Bali koordinator provinsinya kita. Nah jadi kita yang support untuk itu. Nanti berarti, di Jawa Timur bisa beda lagi. Kemungkinan stasiun meteorologi Juanda mereka yang so dikasih kebebasan untuk diseminasi seperti apa? Iya. Apalagi kalau Bali termasuk ini ya. Kabupatennya sedikit, hanya sekitar 9 kabupaten dan kota. Tapi kalau di Jawa Timur bisa banyak, 38 kabupaten kota. Artinya gini, kalau misalkan semua dibebankan kepada Bali, tidak yakin kita bisa ini mungkin secepat mungkin memberikan informasi. Jadi bisa lama. Karenanya maka saling berbagi peran antar koordinator-koordinator untuk membuat seperti ini, pelayanan seperti ini. So, ada berapa? Secara nasional ada berapa koordinator itu? Kalau ada 34 provinsi berarti ada 34 koordinator. Oh, oke. Berarti berdasarkan jadi provinsi ada ya. Provinsi ya. Oke, ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yes.